Paceklik Indonesia di jagat bulu tangkis akhirnya berakhir berkat kesuksesan ganda putra, Leo Rolicarnando, Daniel Martin, pada Indonesia Masters 2024. Leo Rolicarnando, Daniel Martin berhasil mempertahankan gelar mereka pada turnamen BWF World Tour Super 500 tersebut. Pada babak final yang dihelat di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 28 Januari 2024, Tobias menang atas jawara Denmark, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen, dengan skor 21-12, 20-22, 21-11. Keberhasilan Leo Daniel menjadi pemuas dahaga setelah pencapaian yang mengkhawatirkan dari para wakil Indonesia pada tahun Olimpiade ini. Dalam dua turnamen pertama di Malaysia Open 2024 dan India Open 2024, tidak ada satupun wakil tanah air yang mampu melangkah lebih jauh dari perempat final. Armand Darmaji selaku manajer tim ad hoc Olimpiade Paris 2024 PBSI pun mengapresiasi pencapaian ini. Pastinya saya mengapresiasi hasil anak-anak di Daihatsu Indonesia Masters 2024, ucap Armand. Bukan hanya mengenai hasil, di mana kita sukses meraih gelar pertama di tahun 2024 tapi juga mengenai proses dan perjuangan. Anak-anak, dibandingkan dua turnamen sebelumnya di Malaysia Open dan India Open, sudah terlihat ada peningkatan performa dan daya juang ketika bermain di depan publik sendiri. Armand menyebut bahwa peningkatan performa anak-anak dipengaruhi banyak aspek termasuk tim ad hoc yang sudah mulai bekerja. Pada 6 Januari lalu, PBSI memperkenalkan susunan pengurus, pelatih, hingga mentor yang akan membantu para pemain untuk mencapai hasil terbaik di Paris Olimpiade 2024. Setelah diresmikan, tim ad hoc langsung bergerak untuk memetakan permasalahan, memonitor dan memberikan evaluasi kepada para atlet dan pelatih di setiap pertandingan, terang Armand. Sepulangnya dari Malaysia dan India, tim ini bersama pelatih juga mengadakan pertemuan rutin setiap pagi untuk membahas perkembangan atlet-atlet per individu. Ini menjadi salah satu andil keberhasilan di Daihatsu Indonesia Masters 2024, selain memang tekad kuat Leo, Daniel dan kawan-kawan untuk bangkit dan membuktikan diri. Meski demikian, Armand sadar bahwa hasil ini belum bisa dijadikan tolok ukur sesungguhnya mengingat beberapa pemain top absen berlaga di Istora. Dibandingkan dua turnamen yang mendahuluinya, Indonesia Masters memang paling rendah levelnya. Indonesia Masters berada di level Super 500 dalam BWF World Tour sementara Malaysia Open dan India Open masing-masing di level Super 1000 dan Super 750. Oleh karenanya, Armand berpesan kepada semua pihak untuk tetap bekerja keras dan tidak terlena. Saya sadar bahwa ini tidak bisa dijadikan patokan sesungguhnya mengingat beberapa pemain top absen di Istora, pinta Armand. Jadi semua pihak saya minta untuk tidak terlena dan tetap bekerja keras, fokus pada tujuan utama di Olimpiade Paris nanti. Positifnya pola dan ritme kerja dari tim ad hoc sudah mulai terbentuk dan sudah selaras dengan tim kepelatihan maupun atlet. Ini penting demi persiapan maksimal menuju Tour Eropa bulan Maret nanti. Tour yang sangat penting menjelang penutupan poin ke Paris. Armand juga berterima kasih kepada semua pencinta bulu tangkis Indonesia yang senantiasa mendukung dan mendoakan. Saya berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pencinta bulu tangkis Indonesia yang sampai hari ini terus mendukung dan mendoakan kami. Hal ini menjadi motivasi kami untuk terus memberikan yang terbaik untuk Merah Putih, kata Armand menutup. Tunggal putra Malaysia, Leong Jun Hao batal menganggur setelah dia ikut masuk dalam skuad untuk kejuaraan bergu Asia 2024. Awalnya, pemain 24 tahun itu diputuskan untuk tidak masuk dalam anggota tim putra Malaysia pada ajang kejuaraan bergu Asia 2024 yang akan berlangsung pada 13 hingga 18 Februari 2024 di Shah Alam, Selangor, Malaysia. Pelatnas BAM, Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia, saat itu lebih memilih nama pemain muda berbakat, Justin Ho untuk menemani Lee Zijia, Nget Ziong dan satu pemain muda Eugene Ewe. Keputusan untuk menanggalkan Leong dan lebih memilih Justin Ho saat itu sempat dipertanyakan. Sebab performa Leong sebenarnya sedang apik di awal tahun.
Termasuk ketika berhasil lolos dari babak kualifikasi lalu mampu mengalahkan Kenta Nishimoto pada babak pertama Indonesia Masters 2024, sebelum akhirnya dikandaskan Anthony Sinisuka Ginting. Selain itu pengalaman Leong di ajang yang juga biasa disebut Badminton Asia Team Championship, itu juga bagus di 2 edisi terakhir. Sempat dikatakan bahwa keputusan negeri jiran tidak mengikutkan nama Leong karena ingin memberikan kesempatan kepada para pemain muda dan pelapis. Namun sejak Jumat 26 Januari pekan lalu, keputusan mengesampingkan Leong rupanya mendadak diubah. Skuad tuan rumah pada akhirnya turut menyertakan nama Leong Junhao karena cedera Justin Hokambo. Karena deadline pendaftaran nama pemain adalah hari ini, Jumat, BAM memutuskan untuk membawa Junhao sebagai pengganti, demikian keterangan tertulis BAM. Justin telah disarankan oleh dokter agar menahan diri dari mengikuti turnamen berintensitas tinggi apapun dalam beberapa pekan ke depan. Mendengar keputusan tersebut, Leong dengan antusias ingin memanfaatkan peluang ini untuk membuktikan diri. Dia juga tidak kecewa karena namanya sempat diabaikan, lalu diikutkan lagi. Tidak terlalu kecewa, aku Leong, dikutip bolasport.com dari New Straits Times. Saya sudah tahu beberapa waktu sebelumnya bahwa saya memang tidak akan masuk sebagai tim di ajang tersebut. Saya tidak kecewa. Tapi sekarang saya menjadi bagian dari tim lagi, dan saya berharap bisa memberikan kontribusi. Beberapa tahun terakhir, saya sudah meningkatkan kepercayaan diri dan saya sedang dalam tahap yang bagus, ungkap dia. Kesempatan Leong untuk mengasah kemampuannya sebelum terjun di kejuaraan bergu Asia 2024 akan ada pada Thailand Masters 2024 pada pekan ini. Setelah itu, dia akan menjalani jeda sebelum unjuk gigi di Shah Alam. Tim putra Malaysia berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan. Mereka bersaing di grup B bersama Taiwan, Kazakhstan dan Brunei Darussalam. Tunggal putra, Lee Ziyejia, Enget Zeyong, Leong Junhao, Eugene Ewe. Ganda putra, Eren Chia, Soh Woyik, Goh Zefei, Nur Izzuddin, Choong Hon Jian, Muhammad Haikal Nasri. Tunggal putra Jepang, Kento Momota dijadwalkan kembali bertarung di Thailand Masters 2024 pekan ini. Setelah menelan kekalahan pahit pada sesi kualifikasi Indonesia Masters 2024, Kento Momota dijadwalkan berkompetisi di negeri Gajah Putih. Berbeda dari sebelumnya, musuh bebuyutan Anthony Sinisuka Ginting ini akan bertarung dari babak pertama. Berdasarkan drawing Thailand Masters 2024, Kento Momota akan berhadapan dengan wakil Republik Ceska, Jan Louda pada babak pertama. Menurut catatan pertemuan, mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Sehingga, Kento Momota tentu harus tetap waspada dengan calon lawannya tersebut. Sementara itu di sisi lain, Indonesia diketahui akan menurunkan 2 wakil di sektor tunggal putra dari sesi kualifikasi.